Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini, pagi ini, saya ada di Bandara Istanbul. Ini saya dan Ustaz Hasbi bersiap-siap untuk terbang ke Kota Mus. Kemudian kami akan menapaktilasi jejak-jejak Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi di Turki bagian timur. Kita akan melihat tempat-tempat dulu waktu Said Nursi belajar di kota Bitlis, kemudian juga nanti kita akan mengunjungi juga insya Allah tempat kelahiran Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, baik sekali. Hari ini hari Jumat, hari yang penuh barokah. Saya ada di tempat yang penuh barokah, alhamdulillah. Ini di tengah-tengah desa Nurs, desa kelahiran Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Desa ini ada di satu lembah, kanan kirinya gunung, kemudian banyak mata air ya di sini ya, alhamdulillah. Dan ini adalah tempat ya di mana Imam Badi'uzzaman Said Nursi dilahirkan dan beliau masa kecilnya ada di sini. Ini rumah orang tua Badi'uzzaman Said Nursi. Kita akan masuk, kita melihat-lihat ya. Suasananya masih suasana klasik ya, batu-batunya rumah batu asli di desa Nurs masih terawat dengan baik sampai sekarang. Kita masuk, Masya Allah suasananya ini membawa kita pada abad-abad, 2 abad yang lalu ya. Ini tempat yang masih aslinya ya. Ini lihat nih, atasnya juga seperti ini nih. Ya, ini di atasnya ini ada tanah ya. Terus kemudian di dindingnya batu. Ya, disinilah Imam Badi'uzzaman Said Nursi dilahirkan ya. Orang tua Imam Badi'uzzaman Said Nursi ya, 2 orang yang sangat dekat dengan Allah. Seorang sufi ya, Sufi Mirza, dan ibunya Nuriyah ya. Mereka berdua sangat menjaga dari yang haram, untuk keluarganya benar-benar dijaga supaya yang masuk ke dalam perut anak-anaknya yang benar-benar halal. Dan di sini ini ada di pojok ini ya, ada seperti batu ya. Ini tempat yang digunakan biasa Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi itu duduk di sini ketika masih kecil. Dan yang menarik ini di sini nih, ini sebenarnya ada tempat untuk bikin roti ini di sini nih. Nah, di sini nih roti ini kayak namanya kayak tungku gitu. Nanti kanan kirinya itu ditempelkan rotinya itu di sini, tempat bikin rotinya. Alhamdulillah. Masya Allah, kita sangat berbahagia bisa tiba di tempat kelahiran Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Dari desa ini lahir seorang tokoh besar ya, mujadid yang luar biasa. Karya-karyanya menggugah umat, karya-karyanya memancarkan cahaya Al-Quran. Dan kita lihat sedikit ya, ada satu kamar yang berisi beberapa barang-barang peninggalan Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Ini beberapa peninggalan saja ya. Ya, ini ada kitab-kitab ini. Kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya Badi'uzzaman Said Nursi. Ya, tentu dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Badi'uzzaman Said Nursi. Ini masih kitab-kitab yang asli, bisa ditekatkan sini Ustaz. Ini tulisannya bagus sekali, tulisannya ini khotnya. Kemudian yang berwarna juga berwarna ya. Ini kemudian barang-barang ini menarik. Ini adalah kita sebut ini wool, ini tebal sekali. Ini kopiah ya. Kopiah ini semacam semacam kopiah seragam ya, seragam murid-muridnya Badi'uzzaman Said Nursi ketika perang dunia pertama. Jadi saat Badi'uzzaman Said itu terjun perang dunia pertama menjadi komandan, dan yang dipimpin adalah murid-muridnya, dan seragamnya itu pakai ini ya, pakai ini ya.
ini menjaga, bener ini tebal sekali, bisa menjaga dari yang dingin. Ini luar biasa. Terus ini tulisan-tulisan, dan ini tulisan tangan asli Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Tulisan Said Nursi asli. Terus ini sorban yang bisa dipakai untuk diletakkan di kepala, ya. Ini modelnya saja, Ya, ini tentu yang ini bukan miliknya Badi'uzzaman Said Nursi, tapi modelnya itu seperti ini. Ini yang bisa dipakai Badi'uzzaman Said Nursi, modelnya seperti ini. Ya, saya coba pakai ini. Bismillah. Kayak gini modelnya jadinya gini. Ini modelnya seperti ini. Ini model ketika Badi'uzzaman Said Nursi di masanya dulu seperti ini, khas Anatolia Timur itu di daerah Nurs itu seperti ini model sorbannya. Ini senjata yang biasa dipakai oleh Badi'uzzaman itu, masuk ya ketika dulu Perang Dunia Pertama pasti seperti ini senjatanya, ya. Terus ini kira-kira saja kalau ini artinya pistol yang dulu juga Badi'uzzaman punya yang semacam ini, ya. Tapi ini bukan miliknya Badi'uzzaman Said Nursi, ini sekedar untuk replika saja. Ya. Terus ini jenis ayunan ini, mengayunnya begini nih, mengayunnya ini. Jadi tadi juru kunci atau masih orang yang menjaga rumah ini, ya, dan juga sekaligus imam di desa ini, itu menceritakan jadi ibunya Badi'uzzaman Said Nursi ini kalau menggoyangkan itu sambil dikir Allah 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 Allah. Yang dikir itu pakai dikir Allah. Jadi menggoyang sambil dikir Allah 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 begitu. Yaitu khas Thariqah Naqsyabandiyah seperti itu, dikirnya Allah Allah. Ini sebenarnya ini potongan, ya, kulit rusa ini, ini untuk musim dingin, dan ini milik salah satu ulama, ya, salah satu ulama. Kemudian ini ada peninggalan masih zaman klasik, zaman Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Terus ini yang menarik itu ini tempat untuk nyimpan rokok sebenarnya, tapi bukan milik Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Ini milik salah satu ulama, ya, salah satu gurunya Imam Badi'uzzaman Said Nursi, tapi beliau saking takzimnya sama gurunya ini dibawa kemana-mana. Termasuk ketika Perang Dunia Pertama itu diletakkan di sini, untuk tempat apa nggak tahu, ya. Diletakkan di sini gitu. Lah ini ya berkah takzim kepada guru, saya rasa, ya. Ketika Imam Badi'uzzaman Said itu ditembak itu dalam perang, ya, pelurunya itu kenanya ini, sehingga Imam Badi'uzzaman Said itu selamat. Ya, tentu yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya bagian dari cara Allah ketika menyelamatkan hambanya, ada sebabnya ada ini yang dibawa oleh Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Ya, kira-kira ini suasana tempat kelahiran Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semuanya, ibrah untuk yang orang tua, ya. Ibrahnya adalah jaga betul-betul kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri yang halal untuk putra-putrinya, sehingga nanti menjadi putra-putri yang solehah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini saya ada di Madrasah Nursin. Dulu Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi pernah belajar di sini kira-kira 1 bulan, dan ini adalah kamar beliau, ya, bersama dengan para santri-santri lah. Dulu zaman beliau itu tadi Syekh yang ada di sini menceritakan bahwa di sini dulu ada zaman Said Nursi itu ada 35 orang, ya, yang di sini, dan mereka, ya, alhamdulillah, ya, menjadi tokoh-tokoh semua. Di antara yang terdepan adalah Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi, dan ini ada kalimat dari Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi yang kemudian kalimat ini bisa kita temukan, ya, di Masnawi Nuriyah ini, di sini ditulis, diabadikan di sini. Ini alhamdulillah, semoga ini menginspirasi, ya, dari tempat-tempat yang seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa ini godaan semacam ini lahir ulama-ulama. Sama juga di Jawa juga begitu, ya. Kalau kita kecamatan besar di Jawa itu ada kamar-kamar godaan yang dulu para ulama tinggal di sana. Demikian juga di Al-Azhar University juga semacam itu, ada ruak-ruak yang di sana para ulama juga dulu belajar di sana. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih di Bitlis, kota yang bersejarah. Ini kota di mana Said Nursi juga tumbuh dan berkembang di sini. Ini perhatikan, ini masjid tua, ini batu-batunya masih asli semuanya. Yang menarik masjid kecil ini ya, kalau kita masuk ke dalamnya itu kita merasa adem gitu ya, ada sakinah di sini. Ini masjid ini menjadi masjid ini sekitar tahun 1707 kalau tidak salah ya. Nah sebelumnya ini dulu adalah gereja apa itu kuno ya, milik apa itu orang-orang Armenia, tapi kemudian mereka katakanlah masuk Islam, kemudian ini benar-benar nggak ada yang rumat lagi begitu, akhirnya kemudian 1700 ini menjadi masjid. Lah yang menarik ya, Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi ketika berumur sekitar 13-14 tahun itu pernah kita boleh menyebutnya semacam iktikaf atau tahanus lah itu ya, di sini kira-kira sekitar 6 bulan. Di 6 bulan di sini ya ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar gitu ya. Ya ini sunnahnya para ulama seperti itu ya. Imam Ghazali juga semacam itu. Dia di sini bayangkan ini di masjid, kemudian memang ya murni untuk belajar, menghatamkan Al-Quran, kemudian iktikaf, zikir, sholawat tuh istiqomah selama 6 bulan kira-kira. Ini menarik apa itu masjidnya masih sampai sekarang masih apa itu berfungsi ya, masyarakat masih apa itu menjadikan ini tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga masjid ini terus apa itu memancarkan cahaya ke sekitarnya sampai yaumul qiyamah, dan kita semoga termasuk golongan yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kita ya selalu ada di masjid seperti Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai peci bu. Di masjid tapi kayak. Iya tak apa-apa. Ini halaman masjid, depan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama jejak Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Area ini di zaman Turki Utsmani adalah kantor sekaligus rumah Gubernur Bitlis. Ketika Badi'uzzaman Said Nursi berumur 18 tahun, itu pernah tinggal di sini selama 2 tahun. Ketika itu nama gubernurnya adalah Umar Pasha. Yang menarik ya, selama 2 tahun Imam Badi'uzzaman Said Nursi berhasil membaca dan menghatamkan, juga menghafal kira-kira 40 kitab di sini, karena gubernur juga punya perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua menariknya lagi, Gubernur Umar Pasha ini punya anak perempuan 6. Yang menarik, Imam Badi'uzzaman Said Nursi sangat menjaga diri. Sampai Imam Badi'uzzaman itu nggak tahu, bisa membedakan antara mana kakaknya, mana adiknya, nggak tahu. Sampai ada cerita ya, ada orang yang berbisik pada sang gubernur, "Hei gubernur, apa kamu nggak khawatir? Ada seorang pemuda yang tinggal satu rumah dengan anak-anak gadismu yang ada 6 itu." Suatu ketika gubernur itu pulang, kemudian mendapati salah satu putrinya itu menangis. Ditanya, "Ada apa putriku?" Sang putri menjawab, "Ini si Said ini orangnya keras." "Loh kenapa?" "Karena aku mau masuk ke kamarnya untuk bersih-bersih itu dilarang, bahkan disuruh pergi." Seketika itu sang gubernur merasa tidak khawatir karena Said Nursi sangat menjaga diri dan apa itu benar-benar tidak mau istilahnya dekat-dekat sama apa itu putrinya sama sekali, apa itu bahkan melihat pun apa itu tidak. Itu karena Badi'uzzaman Said sangat menjaga apa itu diri, sangat menjaga kesucian, sangat menjaga pandangan. Baru setelah di sini 2 tahun nanti datang surat dari Gubernur Van ketika itu minta kepada Gubernur Bitlis bahwa di Bitlis banyak ulama, tolong dikirim salah satu ulama untuk mengajar di tempat kami. Akhirnya Gubernur Umar Pasha
memberikan tawaran kepada Said Nursi apakah mau pindah ke WAN untuk mengajar di WAN, dan Badiuzzzaman Said Nursi kemudian menyanggupi. Akhirnya setelah 2 tahun tinggal di sini, nanti kemudian beliau akan ke WAN tinggal bersama dengan Gubernur Thohir Pasha. Kemudian di Bitlis ini juga nanti ketika Perang Dunia Kedua 1915 nanti Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi itu mati-matian bersama murid-muridnya membela, mempertahankan kota ini ya sampai bisa menyelamatkan banyak penduduknya. Tapi akhirnya beliau nanti tertangkap di sini ya, karena istilahnya memang saat itu kekuatan tidak seimbang ya. Tapi Rusia kemudian, tentara Rusia itu sangat menghormati keberanian, sifat kesatria Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Demikian, ini cerita dari kota Bitlis, tempat bersejarah jejak-jejak Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di belakang saya ini adalah rumah dinas Gubernur Thohir Pasha. Ini adalah gubernur di era-era akhir Turki Utsmani. Disinilah Al-Imam Badiuzzzaman Nursi ya, ketika berumur kira-kira 20 tahun itu pernah menginap di sini kadang-kadang ya, artinya tinggal di WAN atas undangan dari gubernur WAN sebelumnya, yaitu Gubernur Hasan ya. Seperti yang kita tahu, Gubernur WAN ini menyurati Gubernur Bitlis ketika itu Imam Badiuzzzaman Said Nursi ada di Bitlis, diminta agar Bitlis ini banyak ulama, agar dikirim 1 ulama untuk bisa mengajar di WAN, dan ditawarkan kepada Imam Badiuzzzaman Said Nursi, dan kemudian Badiuzzzaman Said Nursi mengiyakan. Akhirnya kemudian pindah ke WAN ini. Di rumah ini ada perpustakaan yang cukup lengkap di zamannya ya, dan Imam Badiuzzzaman Said Nursi sering ada di perpustakaan itu mempelajari ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sains, dan di sini juga ini tempatnya para cendekiawan bermusyawarah, berkumpul, berdebat, dan Imam Badiuzzzaman Said Nursi terlibat dalam perdebatan musyawarah para cendekiawan ketika itu. Dan ada satu kejadian yang sangat bersejarah ya, suatu ketika Gubernur Thohir Pasha itu memberitahukan kepada Imam Badiuzzzaman Said Nursi bahwa di koran itu pembesar dari Inggris Gladstone, dia mengatakan bahwa kalau kita dalam tanda petik orang Inggris itu ingin menguasai dunia Islam, ingin mengalahkan umat Islam, maka harus dijauhkan dari Al-Quran. Seketika itu Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi mengatakan, akan aku buktikan bahwa Al-Quran adalah seperti cahaya matahari yang nggak akan bisa dipadamkan. Dan itu yang kemudian menjadi semacam bagian dalam sejarah bagaimana Badiuzzzaman Said Nursi semacam ada keinginan azam yang sangat kuat untuk menyebarkan cahaya Al-Quran. Kejadiannya ada di sini, di WAN, tepatnya di rumah Gubernur Thohir Pasha. Dan ini bangunan ini saat ini ya, ini adalah bangunan hasil renovasi ya, karena bangunan yang aslinya itu sudah pernah runtuh, kemudian dibangun ulang seperti aslinya. Demikian dari Kota WAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saat ini kita ada di salah satu tempat yang bersejarah dalam jejak kehidupan Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Ini adalah Jabal Erek. Jadi ceritanya ya, kita tahu bersama bahwa Imam Badiuzzzaman Said Nursi bersama dengan murid-muridnya itu berjuang di Perang Dunia Pertama. Kemudian beliau ditangkap sama Rusia, kemudian intinya kemudian ditahan sama Rusia sekian tahun sampai dia bisa meloloskan diri, kemudian keliling muter dari Eropa sampai ke Istanbul kembali. Kembali ke Istanbul itu beliau dieluk-elukan sebagai pahlawan. Namun sayangnya ketika saat itu sudah dikuasai oleh Kemal Atatürk ya, dan Kemal Atatürk juga mengakui Said Nursi sebagai seorang pahlawan, Kemal Atatürk berharap bahwa Said Nursi bisa bekerja sama dengan dia. Ternyata Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi tetap bersikukuh untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah, dan Kemal Atatürk tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Said Nursi, dan Said Nursi tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Akhirnya
Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi mengundurkan diri lah istilahnya ya, dari ke Ankara, kemudian dia kembali ke kota Wan, terus langsung saja inti ceritanya beliau kemudian uzlah, mengasingkan diri di sini untuk beribadah, bermunajat dan sebagainya. Ini tempatnya, bekas-bekasnya ya. Ini dulu konon ini adalah dulunya adalah gereja dari orang-orang Armenia yang udah ditinggalkan, yang gereja yang nggak dipakai. Kemudian sama Imam Badiuzzzaman Said Nursi kemudian dirawat, dijadikan tempat ibadah beliau uzlah. Yang menarik ya, ini menjadi tempat semacam menunjukkan bahwa seorang Said Nursi itu seorang yang sangat cinta damai. Ya, di sini nanti pasca Kemal Atatürk itu sewenang-wenang, banyak kaum muslimin yang tidak terima dengan kesewenang-wenangan Kemal Atatürk, banyak ulama yang kemudian memberontak. Di antaranya adalah Said Biran ya. Itu memberontak melawan Kemal Atatürk dan mengajak Said Nursi ya, mengutus orang untuk ikut memberontak. Beberapa tokoh juga datang ke sini ya, mengajak Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi untuk memberontak melawan Kemal Atatürk. Tapi Said Nursi punya pandangan yang lebih luas. Jika benar-benar memberontak, yang terjadi adalah Ahmad akan membunuh Mahmud, atau mungkin Mahmud akan membunuh Ahmad. Artinya ini sama-sama muslimnya akan terjadi perang saudara. Maka Said Nursi tidak mau melakukan hal itu, tidak mau ikut memberontak ya. Tetapi meskipun demikian ya, meskipun Said Nursi tidak mau memberontak dan di sini banyak tokoh-tokoh datang di sini ya, Said Nursi tetap minta supaya disikapi dengan cara yang damai, tidak sampai perang saudara. Tetapi pemerintah rezim Kemal Atatürk kelihatannya tetap mengkhawatirkan seorang Said Nursi yang punya pengaruh yang besar. Tokoh-tokoh termasuk Said Nursi itu kemudian ditangkap, khususnya Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi kemudian ditangkap di sini ya, dibawa sama tentara. Itulah memulai beliau diasingkan, kemudian dipenjara selama 25 tahun. Itu fase Said Nursi yang kedua, di mana nanti dalam pengasingan itu Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi menulis masterpiece-nya Rasailun Nur, dari pengasingan, dari penjara, melawan dengan karya, melawan dengan cahaya ayat-ayat Allah. Bisa dibaca di Rasailun Nur. Imam Badiuzzzaman Said Nursi selama ada di Jabal Erek ini, selain tinggal di sini ya, beliau juga ternyata sempat tinggal di atas sana itu. Di sana itu ada juga semacam konon juga dulu adalah gereja kecil yang ditinggalkan, yang sudah terbengkalai ya. Kemudian Imam Said juga ada uzlah di sana, jadikan masjid di sana. Jadi inilah daerah Imam Badiuzzzaman Said Nursi ketika tinggal di Jabal Erek, satu gunung ya di sebelah selatan kota Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini saya ada di kota Kastamonu. Ini salah satu kota yang sangat penting dalam perjalanan Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Di kota ini ya, beliau sempat ditahan dalam tahanan rumah lah kira-kira begitu ya, diasingkan di sini. Itu selama 8 tahun. 3 bulan pertama itu Badiuzzzaman Said Nursi itu ditahan di kantor polisi. Dulu di sini konon ya, di sini, cuma ini sudah tidak ada kantor polisinya. Yaitu di sini di 3 bulan itu di kantor polisi. Setelah itu beliau ditempatkan di rumah ini. Jadi ini rumah ini udah renovasi ya. Ini aslinya itu kayak rumah kayu begitu. Direnovasi, tapi stylenya hampir sama ya. Di rumah ini beliau ditahan selama 8 tahun, dibatasi geraknya,
Namun tetap saja ya, ulama dimanapun itu selalu memberikan cahaya kepada umat, dan tetap alim muda masih berinteraksi dengan masyarakat. Diam-diam masyarakat rindu pada ulamanya. Nanti kemudian satu persatu diam-diam menjadi muridnya Alimam Badi'uzzaman Said Nursi. Kita akan masuk ke dalam untuk lihat-lihat meskipun kondisi sudah jauh lebih bagus ya karena sudah direnovasi sebagainya, tapi kita paling tidak melihat bagaimana situasi tempat di mana Imam Badi'uzzaman Nursi pernah diasingkan, tanda petik semacam ditahan ya, tahanan kota mungkin lebih tepatnya ya, karena selalu diawasi, nggak boleh bergerak secara bebas. Ini rumahnya ada di sini. Mari kita. Ya, ini dua lantai, ini dulu kayu, ini sudah direnovasi, menjadi rumah tembok ya. Sekarang rumah ini menjadi salah satu rumah bersejarah dalam artian bagi umat Islam yang di Kastomonu khususnya menjadi tempat yang dikunjungi untuk melihat jejak ulamanya. Di sini dulu di sini ada dua kamar ya. Di sini itu dulu dapur ya, dari sini dapur, tapi ini sekarang sudah menjadi, karena tadi itu dikunjungin ya, juga menjadi tempat kajian sekarang. Dulu di sini adalah dapurnya, terus kemudian di sini kamar Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Dan yang menarik kaum muslimin rahimakumullah, di tempat inilah juga Rasailun Nur itu sebagian ditulis. Terutama di bagian kalau teman-teman baca ya Rasailun Nur tentang Ayatul Kubro itu ditulis di sini. Dan di sini pula ya selama 8 tahun Imam Badi'uzzaman Said Nursi selain tadi ya dibatasi geraknya, selalu diawasi oleh intelijen dan seterusnya, ternyata ada upaya-upaya juga, upaya untuk mencoba membunuh dalam arti yang sungguhnya ya, diracun. Imam Badi'uzzaman Said Nursi sempat diracun 3 kali, tetapi alhamdulillah ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sempat ketika diracun sempat jatuh dari kudanya, dan sungguh pertolongan Allah ya. Jadi ketika diracun dan Imam Badi'uzzaman Said Nursi jatuh dari kuda itu bisa pulang mencari salah satu muridnya Imam Badi'uzzaman Said Nursi, yaitu Syekh Muhammad Faizi ya. Kuda itu bisa mengetuk pintunya dan seolah-olah memberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Imam Badi'uzzaman Said Nursi, yang akhirnya kemudian dengan wasilah itu kemudian Alimam Badi'uzzaman seperti selamat. Dan ini ada peninggalan dipajang di sini ya. Ini adalah kopiah ketika Imam Badi'uzzaman Said Nursi menghembuskan nafas yang terakhir beliau. Ini kopiah yang terakhir beliau pakai, meninggal di Sanli Urfa. Kopiah ini didatangkan dari Sanli Urfa. Ini adalah contoh pakaian beliau. Ini semacam pakaian dalam yang hangat. Ini baju katun. Ini ada semacam taplak ya, meja beliau. Terus ini ada tulisan tangan asli beliau, kopian seperti ini. Ini yang ditulis oleh murid-murid beliau ya. Murid-murid beliau juga ada yang khotnya bagus, kemudian saking cintanya memang kadang-kadang dikasih warna-warna, misalnya yang bagian Asmaul Husna dikasih warna begitu ya. Terus ini juga tulisan asli tangan beliau ini. Terus ini ayat-ayat Quran yang beliau pilih ya, yang semacam menjadi wirid beliau. Terus ini yang menarik di sini. Jadi Rasailun Nur dicetak dalam bentuk mesin cetak ya, pertama kali itu di Kastomonu ini, terutama di Kecamatan Inabolu ya. Jadi nanti ada murid-murid Badi'uzzaman Said Nursi yang di Inabolu itu membeli mesin cetak ya, ketika pergi ke Istanbul. Kemudian ini menarik juga ceritanya ini. Jadi
ada bapak dan anak nih, seorang karena bisnismen lah begitu ya. Sang bapak itu minta pada anaknya agar belanja bisnis ke Istanbul, beri barang-barang dagang lah untuk kemudian dibawa ke Kastamonu gitu kan. Tetapi sang anak ketika di Istanbul itu malah melihat mesin cetak, dan karena sang anak ini juga mencintai ulama, mencintai Badiuzzzaman Said Nursi, dan mencintai apa itu isi dari Rosa Al Nur itu, dia berpikir, jadi istiadat dia itu, ini kayaknya beli mesin cetak bagus. Jadi semua uang dari ayahnya itu yang mestinya untuk beli barang dagangan itu dibelikan mesin cetak, terus dibawa ke Inabolu ini. Dan ternyata sang ayah bukan marah, malah seneng gitu, malah seneng. Wah, bisa apa itu, bisa memperjuangkan agama Allah, bisa menyampaikan pesan-pesan tauhid dan seterusnya. Kemudian apa itu, itulah kali pertama ya Rosa Al Nur yang awalnya ditulis tangan sembunyi-sembunyi, sekarang ditulis mesin cetak sembunyi-sembunyi juga gitu kan. Cuma sekarang pakai mesin cetak ya. Yang awalnya dalam bentuk, kalau di kita itu kan semacam Arapegon gitu ya, ditulis ya bahasanya bahasa apa itu Turki yang campur Turki Utsmani begitu, tapi hurufnya huruf hijaiyah. Nah sekarang kalau mesin cetak ya bahasanya bahasa yang sama, cuma dia pakai huruf Latin semacam ini. Dan Imam Badiuzzzaman Said Nursi itu tahu dan sangat senang sekali, dan menganggap bahwa mesin cetak itu seperti apa itu 1000 muridku, 1000 pena yang apa itu menulisnya. Memang pakai mesin jadi lebih cepat ya, apa itu tersebarnya dan seterusnya. Ini apa itu termasuk awal-awal ketika Rosa Al Nur itu dicetak di sini. Alhamdulillah. Terus ini dari India, salah satu murid beliau itu ke India. Di sana kemudian ada keturunan seorang sufi besar ya, Ahmad Shirhindi. Keturunannya itu menghadiahkan ini kepada murid Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Terus ini situasi ya, ini kita lihat ini 25 Maret 2060. Ini adalah proses apa itu masyarakat menghantarkan jenazah Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi ketika wafat dan dimakamkan di sana. Ini ada ribuan ya umat saat itu. Kalau kita lihat ya, misalnya beberapa orientalis itu menulis ya, tahun 1060-an itu pengikut Al-Imam Badiuzzzaman itu sampai 500.000 dalam satu artikel yang saya baca ya. Artinya sudah sangat menyebar di seluruh Turki. Maka wajar kalau meskipun di Tenggara apa itu Turki sana itu ada ribuan orang seperti ini yang menghantarkan apa itu jenazah beliau. Tapi seperti yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya bahwa beliau ketika meninggal nanti tidak akan diketahui oleh di mana kuburnya. Ketika beliau diantar seperti ini, beberapa murid sempat berpikir, ini apakah salah ya perkataan guru saya? Sekarang ketahuan nih kuburnya ini. Tapi apa itu berapa saat kemudian, berapa hari kemudian, ternyata pihak militer, rezim sekuler militer apa itu mengerahkan militernya untuk membongkar makbarahnya Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Diambil itu jasad beliau dan dikuburkan oleh pihak militer, dan tidak diketahui sampai sekarang di mana kuburnya. Jadi kata-kata Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi itu benar terjadi. Ini cerita dari Kastamonu. Semoga kita semuanya ya diberikan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, dan teman-teman meskipun Al-Imam Badiuzzzaman Said Nursi itu sudah wafat, tapi beliau masih bicara kepada kita. Kita masih bisa berdialog dengan beliau lewat karya masterpiece-nya Rosa Al Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.